Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bagi lovers, kita lanjutkan curhatan saya masih tentang tema pengantar pendidikan Pancasila. Di kesempatan sebelumnya, kita telah sampai pada sumber pendidikan Pancasila pada bagian politik. Jadi, bahwa Pancasila juga dijadikan sumber dari segi politik, yaitu bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi politik Indonesia. Ideologi politik Indonesia. Jadi, nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila itu dijadikan sebagai penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial yang ideal. Kemudian menurut Budiarjo, ideologi politik adalah Weltanschauung bahasa asingnya, atau worldview, atau pandangan terhadap dunia. Nilai-nilai, ide, norma, kepercayaan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan sikap atas adanya fenomena atau problematika politik yang dihadapi, kemudian menentukan tingkah laku politiknya. Jadi itulah makna dari ideologi politik. Sedangkan ideologi politik dari bangsa Indonesia adalah Pancasila. Jadi tadi itu Pancasila sebagai Weltanschauung-nya Indonesia atau worldview-nya bangsa Indonesia. Pandangan hidup. Jadi kalau bisa dicontohkan secara sederhana saja, pandangan hidup itu misalnya ada pepatah bahwa cara pandang seseorang terhadap uang akan menentukan perilakunya, keyakinannya, dan bagaimana kepribadiannya. Itu contoh simpel saja. Bagaimana kita memandang sesuatu. Pandangan hidup itu bagaimana ada orang yang memandang bahwa uang atau harta itu adalah segalanya misalnya. Dengan uang dapat membeli segalanya. Maka jika ada orang yang mempunyai pandangan yang seperti itu akan mempengaruhi terhadap perilaku, keyakinan, maupun kepribadiannya. Misalnya saja, kecenderungannya orang yang memandang bahwa uang dapat membeli segalanya, biasanya orang tersebut akan termotivasi untuk dalam segala hal yang berkaitan dengan uang atau yang dapat menghasilkan uang. Itu dia akan sangat bekerja keras, akan sangat termotivasi. Biasanya perilakunya, dampak ke perilakunya akan seperti itu jika punya pandangan seperti itu. Namun juga akan ada sisi negatifnya, biasanya sebaliknya jika kegiatan tersebut tidak menghasilkan uang atau malah justru sebaliknya atau mengeluarkan uang, maka dia akan menganggap bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang jelek gitu. Dan dia tidak akan mau untuk melakukannya kecuali ada menghasilkan uang. Nah, jadi apalagi yang biasanya tampak dari seorang yang punya pandangan bahwa uang adalah segalanya, uang dapat membeli segalanya, kemungkinan bahwa tujuan hidup dari orang tersebut juga adalah untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena dia sangat memandang tinggi uang. Jadi saat ada masalah, dia akan berpikir sepele. Kasih uang saja akan habis perkara. Atau KUHP gitu, kasih uang habis perkara gitu, kalau diselewengkan. Itulah contoh dari cara pandang atau pandangan hidup. Kemudian kalau ada orang yang memandang uang dapat membeli segalanya, biasanya dia memandang orang lain itu juga didasari dari pundi-pundi uang orang lain tersebut. Asetnya banyak atau tidak. Jika orang tersebut terlihat kumuh misalnya,
terlihat sedikit uangnya, maka orang itu pun akan memandang rendah terhadap orang yang kumuh tersebut. Itu karena dia memandang bahwa uang adalah segalanya. Nah, contohnya seperti itu. Ya, padahal Bakti Lovers kita kan tahu ya, orang kaya itu kan tidak tidak satu definisi orang kaya itu seperti apa. Apakah orang kaya itu berarti yang punya banyak aset, banyak uangnya itu berarti kaya? Apakah berarti ya bisa saja ada orang yang memang di kehidupan sehari-harinya dia tidak memegang uang banyak gitu. Dompetnya pun tidak tebal, tipis sekali dompetnya. Mungkin ada uang pun uang 50.000 saja. Bisa saja orang seperti itu, tapi orang tersebut mungkin menafkahi atau mempunyai banyak ratusan atau bahkan ribuan anak asuh dari panti asuhan misalnya. Karena dia jadi orang tua asuh. Apakah bisa dibilang bahwa orang tersebut miskin gitu? Karena dia tidak punya banyak uang, tapi dia punya banyak banget anak asuh yang dia asuh, yang dia biayai untuk sekolah. Apakah orang tersebut jadinya miskin gitu? Nah, itu karena definisi dari orang kaya sendiri kan juga berbeda-beda. Kaya itu kaya yang seperti apa gitu. Kemudian ada juga orang yang mungkin mempunyai iPhone lalu ngupload di TikTok, norak sekali gitu. Apakah itu disebut orang kaya? Padahal rumahnya dari backgroundnya aja sudah buruk gitu. Rumahnya cuma dari kayu gitu, misalnya. Tapi bisa merendahkan orang lain. HP kamu apa? HP kamu bukan iPhone ya? Ini kelihatan norak gitu. Apakah orang yang seperti itu jadi termasuk kaya gitu? Nah, ataukah ada orang yang punya mobil sport misalnya. Dia punya mobil sport, kemana-mana pakai mobil sport, tapi ternyata mobil tersebut tidak pernah bayar pajak. Apakah seperti itu definisi orang yang kaya? Atau yang lain juga ada juga orang yang sukanya pergi ke mall gitu. Sukanya nongkrong di mall yang mewah gitu. Kemudian bikin video di TikTok merendahkan orang lain yang sukanya cuma nongkrong di pedagang kaki lima. Apakah dengan suka nongkrong di mall yang mewah itu, lalu meskipun cuma video shopping, apakah dia disebut orang kaya gitu? Jadi ini cuma curhatan saja ya bagi lovers, bahwa definisi kaya itu kaya dalam hal apa itu, bisa kaya ilmu, kaya pengetahuan, kaya ibadah, kaya 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 dalam bidang amal. Dan meskipun demikian, tidak ada dari satupun dari kita yang punya hak untuk merendahkan orang lain yang kita anggap, kita pandang tidak kaya. Jadi itulah teman-teman contohnya saja bahwa pandangan hidup juga bisa menentukan perilakunya, keyakinannya, maupun kepribadiannya. Sedangkan pandangan hidup kita dari bangsa Indonesia adalah dari nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila adalah Weltanschauung dari bangsa Indonesia. Kemudian juga pandangan hidup berpolitik. Oh, enggak keluar. Nah, kita lanjutkan yang tadi, teman-teman. Jadi meskipun kita ada juga orang yang memandang uang itu ya tidak bermakna gitu, karena uang tidak di bawah mati dan segalanya.
Tapi mungkin kita juga bisa mengambil hikmah dari pidato Profesor Dr. Uman Suhermanin ASMPD ini tentang uang itu. Jadi Profesor Uman ini mungkin pernah tahu, pernah mendengar teman-teman bahwa uang memang bukan segalanya gitu. Profesor itu setuju. Namun kenyataan hidup segalanya membutuhkan uang. Kemudian ada juga lagi berpendapat uang tidak dibawa mati, Pak. Lalu Pak Umannya bilang, betul, setuju uang tidak dibawa mati. Tapi tidak sedikit orang terasa mati kalau tidak punya uang. Uang itu hanya akan menjadi masalah, Pak. Setuju. Tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Kemudian saya mengutip lagi dari pidato beliau. Kemudian beliau bilang, kalau sudah cinta, gak ada urusan uang. Betul, Pak Uman bilang gitu, tapi kalau cinta ada uang, maka itu akan lebih indah. Kemudian beliau juga mau quote lagi, bahwa kita jangan memandang enteng tentang uang. Tapi yang terpenting adalah carilah uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, dengan cara kejujuran, dengan tidak menyalahgunakan kewenangan, maka menurut beliau disitulah dikatakan bahwa uang akan tepat berada di orang yang tepat dan uang tersebut akan memberikan keberkahan bagi semua orang. Itu pandangan hidup beliau seperti itu. Nah, ini contoh saja teman-teman Bakti Lovers tentang pandangan hidup. Maaf agak lama. Saya katakan kepada Anda, walaupun mungkin ada yang tidak setuju dengan kalimat saya, carilah uang yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ini bangunan dibangun dengan uang. SPP bisa murah karena ketua yayasan banyak uang. Dosen yang 10, mahasiswa 1, kenapa bisa hidup? Lanjut, teman-teman Bakti Lovers. Nah, kemudian Pancasila sebagai sumber dari perpolitikan kita, berarti tadi itu pandangan hidup kita tentang politik adalah dari nilai-nilai Pancasila seharusnya. Nah, jadi politik itu apa? Politik adalah suatu cara atau suatu sistem mengenai bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan dan juga mempertahankan suatu kekuasaan. Nah, ya, jadi kalau nilai-nilai Pancasila jadi sebagai pedoman moral untuk mewujudkan politik yang sehat. Jadi dalam kita mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan pun juga ada etika, moral, dan tata caranya, yaitu secara adil, secara demokratis, dan juga sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi itulah bahwa Pancasila merupakan ideologi politik dari bangsa kita. Jadi seharusnya kita mengingat kembalilah tujuan dari politik itu apa. Kita bayangkan kalau seandainya tidak ada politik di suatu negara, maka untuk pergantian kekuasaannya bisa terjadi kekacauan, bisa terjadi secara brutal, misalnya secara berdarah-darah dalam berebut kekuasaan itu.
dari pembunuhan, dari kudeta, melalui perang, melalui intrik-intrik seperti itu, maka diperlukan tata cara politik. Setiap orang berhak untuk menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat, menjadi pemimpin negara, tapi ada tata caranya, ada syarat-syaratnya, dan juga kalau di negara kita demokrasi ini ya harus lewat pemilu. Jadi tata caranya sudah teratur, kita tidak akan berdarah-darah dalam mencari, dalam mendapatkan dan juga mempertahankan kekuasaan. Sedangkan perpolitikan kita tetap harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu pada sila pertama tetap bersantun. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa sebagai basis nilai kesucian, moral, dan etika berpolitik. Kemudian sila keempat dilaksanakan melalui kedaulatan rakyat yang dituntun oleh hikmah kebijaksanaan. Untuk apa ada politik? Kita juga harus kembali lagi untuk apa kita melakukan politik, yaitu sila kelima. Tujuan perpolitikan adalah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi seharusnya kita ya ingat asal mula dari perpolitikan kita, tata caranya bagaimana, dasar kita melakukan politik itu apa, ketuhanan, dilakukan secara apa saja demokrasi, tujuannya untuk apa, tujuannya untuk keadilan sosial. Tapi kok politik yang ada sekarang semakin jauh dari etika dan moral, bisa melalui serangan fajar misalnya, bisa juga melalui suap atau melalui money politik, politik uang. Jadi seperti yang bisa menjabat, yang bisa berkuasa adalah mereka yang paling banyak uangnya. Itu kan sama sekali bukan kedaulatan rakyat. Kalau itu sudah bukan menjadi demokrasi negara kita, tapi menjadi oligarki atau suatu bentuk pemerintahan di mana penguasanya adalah orang yang paling kaya, itu orang yang paling banyak uangnya. Kemudian tujuannya juga malah sudah bukan lagi untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi tujuannya hanya untuk memperkaya diri sendiri, hanya untuk memperkaya dinastinya, dinasti keluarganya, hanya untuk menambah menambah koneksi, menambah pertemanan untuk bisnisnya agar lebih melebar ke luar negeri misalnya. Jadi itulah di mana perpolitikan kita sudah tidak didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Lanjut lagi, back to lovers. Kemudian asal mula Pancasila, dasar filsafat negara. Asal mula Pancasila bisa dilihat dari 4 hal. Yang pertama, kausa materialis atau asal mula materinya atau bahannya. Jadi bahan dari Pancasila tentu saja merupakan berasal dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu dari adat kebiasaannya, dari kebudayaannya, dalam agama-agamanya, dari nilai-nilai kebaikan yang dijunjung dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia sejak dari zaman dahulu kala. Itu kausa materialis, kemudian kausa formalis, form atau membentuk, jadi asal mula dibentuknya atau dibangunnya Pancasila tentu saja harus melihat dari sejarah Pancasila dibentuk dalam sidang
BPUPKI. Ini kita pelajari di bab kedua nanti, curhatan kita yang tentang sejarah Pancasila. Jadi BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan dalam kausa formalis Pancasila. Kemudian yang ketiga, kausa efisien atau asal mula karya. Jadi asal mula yang meningkatkan derajat Pancasila dari calon dasar negara sehingga akhirnya bisa menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara, yaitu dalam PPKI, sidang PPKI akhirnya menjadikan Pancasila mengesahkan sebagai dasar filsafat negara melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya. Ini juga kita bahas di undang-undang saya yang kedua. Kemudian yang keempat, kausa finalis atau tujuannya, tujuan dari asal mula Pancasila adalah memang saat itu ditanyakan kita membentuk negara ini dasarnya apa. Jadi saat itu sidang BPUPKI mengadakan sidang memang tujuannya adalah untuk menemukan dasar negara. Sehingga akhirnya dicetuskanlah Pancasila tersebut sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada kausa finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungan. Jadi itulah teman-teman Bakti Lovers tentang asal mula Pancasila dari kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis. Kemudian Bakti Lovers curhatan saya berikutnya adalah tentang tantangan pendidikan Pancasila. Nah, jadi Pancasila mengalami dinamika naik turun dan juga mengalami tantangan pendidikan Pancasila. Jadi, tantangan pendidikan Pancasila. Antara lain saja, saya sebutkan yang pertama adalah adanya pihak-pihak yang menganggap bahwa pendidikan Pancasila merupakan pendidikan yang tidak perlu atau kurang bermanfaat karena tidak berhubungan dengan cara mendapatkan uang. Jadi pendidikan Pancasila ini dianggap pendidikan yang tidak berguna karena bukan pengetahuan tentang cara mendapatkan uang seperti ilmu ekonomi dan lain-lain gitu. Nah, ini apakah Bakti Lovers setuju dengan pendapat ini gitu? Mungkin bisa tuliskan di kolom komentar di bawah apakah bagaimana pendapat teman-teman Bakti Lovers dengan pandangan seperti ini, bahwa Pancasila tidak berguna karena tidak berhubungan dengan cara mendapatkan uang. Saya lanjutkan kemudian tantangan pendidikan Pancasila yang kedua, misalnya ada pandangan pesimis bahwa Pancasila tidak mampu menjaga kondisi bangsa, yaitu bahwa dulu pada saat Orde Baru, toh kita sudah menggunakan Pancasila, toh sudah ada pendidikan Pancasila juga di sekolah-sekolah. Tapi tetap ada banyak korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga tidak mampu menjaga kondisi ada krisis ekonomi, krisis moneter di tahun 1998. Maka ada pandangan pesimis seperti itu, bahwa ada Pancasila saja masih sama saja tetap kena krisis moneter. Jadi tidak berguna gitu pandangan tersebut. Contohnya pada tahun 1998 terdapat universitas di Padang yang menolak keberadaan pendidikan Pancasila karena terjadi krisis ekonomi saat dasar negara adalah Pancasila. Jadi saat Orde Baru meskipun Pancasila tetap dasar negara, tapi toh sama saja ada krisis moneter. Bagaimana menurut teman-teman Bakti Lovers dengan pandangan seperti ini? Nah, saya lanjutkan. Kemudian
yang menjadi tantangan dari Pancasila adalah Pancasila bermaksud untuk mengubah agar warga Indonesia ini ya sesuai dengan nilai Pancasila termasuk dalam perpolitikan. Tapi kenyataannya di luar sana, kenyataannya di pusat, ternyata tetap ada krisis keteladanan dari elit politik, bahwa bahkan pemimpinnya pun eh, tidak menunaikan nilai-nilai Pancasila dengan benar, bahkan tidak memberikan contoh yang benar tentang bagaimana melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Jadi itu jadi tantangan bagi pendidikan Pancasila. Contohnya saja, eh, ini ada para wakil rakyat, seharusnya demokrasi, seharusnya musyawarah secara mufakat, tapi masih seperti itu saat sidang. Masih ada mic-nya di mute lah, dimatikan mic-nya agar tidak bisa berpendapat, tidak bisa bersuara. Itu kan sama sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi gitu, nilai-nilai dari sila keempat. Kemudian bahkan ketua DPR, ketua dari wakil rakyat kita juga pernah ada yang tersandung korupsi. Ini mungkin teman-teman Backlovers masih ingat, jadi bahkan ketua wakil rakyat pun tidak bisa memberikan contoh yang baik. Ini masih menjadi tantangan yang besar bagi Pancasila itu, pendidikan Pancasila. Kemudian ada juga salah satu tokoh yang bukan tokoh biasa karena dia adalah salah satu kampanye gitu, dalam kampanye salah satu calon presiden, tapi malah menyebarkan hoax. Itu kan sangat disayangkan sekali. Dia itu bukan orang biasa, ada banyak pengikutnya di belakang-belakangnya. Dan karena hoax itu sangat mengancam persatuan dari Indonesia. Karena seakan negara Indonesia ini jadi terbelah jadi dua kubu, antara pendukung Presiden A dengan pendukung Presiden B. Dan karena hoax ini sangat rawan sekali bisa terpicu perang saudara. Ini persatuan dan kesatuannya di mana nilainya? Kok tega negara kita yang akhirnya bisa merdeka setelah 350 tahun dijajah karena persatuan dan kesatuan, tapi kok ada orang yang tega menyebar hoax gini. Ini kan contoh dari krisisnya keteladanan dari elit politik gitu ya teman-teman, bakti lovers gitu. Nah, kembali lagi tentang adanya pandangan pesimis Pancasila bahwa tidak mampu menjaga kondisi bangsa. Jadi pada tahun 1998, sebelum itu pada masa Orde Baru, dasar negara kita sudah Pancasila, tapi tetap ada krisis moneter. Saya ibaratkan dengan ada tayangan GIF di slide ini tentang ada dua orang yang tinggal di rumah yang besar, tapi rumah tersebut ya ada dua orang yang tinggal di rumah yang mewah, yang harganya mahal. Di rumah itu sudah terdapat banyak perabotan, perabotan mewah, dan juga beserta alat untuk menjaga rumah tersebut agar tetap bersih, agar tetap indah. Ada sapu, ada macam-macam, ada penyedot debu. Namun kemudian di rumah tersebut ada tikus, yang kemudian tikus itu membuat kotor, membuat jorok, suka mencuri, suka membuat lubang di rumah itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Yaitu orang tersebut justru menggunakan senapan, menggunakan peledak untuk menghancurkan, untuk membunuh tikus itu. Tapi yang terjadi tentu saja
justru rumahnya itu malah rusak, malah hancur. Jadi ini eh, perbandingan saja ya dengan keadaan jawaban dengan pandangan pesimis itu. Jadi memang pada saat itu bangsa Indonesia dibelar sebagai rumahnya ini memang memiliki Pancasila. Tapi Pancasila pada saat Orde Baru itu tidak digunakan atau tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya. Ada banyak kecurangan saat pemilu, ada banyak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi ibaratnya memang di rumah tersebut, di negara masing-masing tersebut memang ada alat, memang ada perabotan untuk menjaga rumah tersebut agar terus indah. Memang ada Pancasila, tapi saat itu perabotannya tidak digunakan, perabotannya hanya disimpan di gudang saja. Jadi saat Orde Baru itu Pancasila memang ada tapi tidak digunakan. Itulah yang menyebabkan rumah tersebut jadi rusak. Bangsa Indonesia jadi ada krisis moneter saat 98, ada kerusuhan dan lain-lain. Jadi bagaimana ya yang caranya bagaimana ya gunakan perabotan itu, gunakan sapu, gunakan pel, gunakan perangkap tikus untuk menjaga rumah tersebut. Gunakan Pancasila untuk bisa menjaga Indonesia. Jadi eh, gambarannya seperti itu. Memang Pancasila saat itu ada, tapi tidak digunakan atau tidak diterapkan dengan benar. Itulah jawaban dari pandangan pesimis, Pancasila tidak mampu menjaga kondisi bangsa. Kemudian tantangan dari pendidikan Pancasila yang keempat adalah adanya masyarakat yang semakin menunjukkan gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Dari pemimpinnya juga tidak ada keteladanan, dari masyarakatnya juga ada perilaku yang semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Misalnya ada hidup gemerlap, hidup dugem, hidup hedonisme. Kemarin sempat saya katakan hedonisme adalah paham yang menganggap bahwa orang hidup di dunia ini adalah hanya untuk mendapatkan kesenangan semata. Orang hidup hanya untuk senang-senang saja. Ini nantinya akan menuju kepada gaya-gaya yang suka ke diskotik, suka ke klub malam, suka dugem, dan lain-lain. Itulah menunjukkan gaya hidup hedonis yang tentu saja tidak sesuai dengan Pancasila kita. Kita hidup adalah untuk bermasyarakat, bagaimana bisa baik bersama-sama dengan masyarakat, bukan hanya tentang kesenangan kita. Dan juga tentu saja tidak sesuai dengan nilai-nilai dari agama juga. Kemudian contoh yang lain lagi, ini ada pebisnis yang diberi amanah dari banyak orang untuk bisa mengumrohkan mereka, bisa membawa mereka ke tanah suci, tapi kemudian gaya hidupnya terlalu mewah, bahkan uang dari jamaah haji pun dipakai untuk bermewah-mewah gitu. Untuk pergi ke luar negeri, untuk foto-foto, untuk beli baju macam-macam, tapi hutangnya 654 miliar. Dan itu uang dari jamaah calon haji yang digunakan untuk berfoya-foya itu gara-gara gaya hidup hedonis tadi. Kemudian ada banyak mobil sitaan dari KPK, mobil-mobil sport. Jadi semakin banyak korupsi, mempunyai mobil sport tapi dari korupsi. Kemudian ada juga ya gaya hidup yang bahkan emas saja dimakan, ingin mencicipi es krim dari emas gitu. Mahal. Jadi saya lupa berapa harga dari es krim emas, tapi ya untuk apa gitu.
saking banyaknya uang, mungkin banyaknya uang terakumulasi di satu kelompok saja, satu orang saja, sampai sampai bingung mau menghabiskan uangnya gimana, jadi dia mencoba-coba memakan emas itu. Saya juga tidak habis pikir kok bisa ada orang yang bergaya seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, tantangan dari pendidikan Pancasila adalah adanya pandangan bahwa Pancasila merupakan warisan dari Orde Baru. Ini ada pandangan seperti itu bahwa Pancasila merupakan warisan dari Orde Baru Presiden Soeharto. Karena saat itu Pancasila memang diatasnamakan kalau ada orang yang tidak setuju dengan rezim Orde Baru atau menentang rezim Orde Baru, maka akan dikatakan bahwa dia tidak Pancasilais, bahwa dia mengkhianati Pancasila. Kemudian itu sebagai justifikasi untuk menahannya, untuk memenjarakannya, untuk represif. Jadi seakan Pancasila itu dijadikan, ikut dipersalahkan sebagai simbol dan ornamen atau alat politik yang represif, yang mengekang itu. Jadi gara-gara Orde Barunya salah, Pancasila yang saat itu memang ada, memang dijadikan alasan untuk memenjara orang-orang, jadi ikut jelek juga nama baiknya. Nah, ini bagaimana menurut Baki Lovers? Silahkan tuliskan di kolom komentar juga. Di kolom komentar juga. Ya, bagi Baki Lovers yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial dari saya, yaitu ucapan terima kasih langsung dari saya. Gitu. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Jadi bisa di kolom komentar. Oh, udah berapa menit ini? Oh, wih. Ya, jadi bagi lovers, kita lanjutkan lagi di lain kali tentang curhatan saya, masih di bab pembukaan pengantar pendidikan Pancasila. Terima kasih telah menemani saya, mendengarkan curhatan-curhatan dari saya. Kita bertemu lagi di kesempatan mendatang. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.